Saya sekarang berada di daerah pagar laut sepanjang 30 km yang bikin heboh satu negeri. Mari kita tanya warga nelayan di sini soal pagar laut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin nanya ya Pak, orang asli sini? Ya, asli sini. Ya, saya asli orang sini. Pekerjaannya? Nelayan, Pak. Bapak? Nelayan. Itu pagar laut siapa yang bikin Pak? Ya, kita, Pak. Warga sini, Pak. Warga sini yang bikin? Iya. Terus modalnya dari mana? Ya, kita patungan para nelayan, Pak. Oh, jadi ini modalnya dapat patungan? Iya, Pak. Ya, dari patungan dari nelayan, Pak. Gimana cara bikinnya Pak? Kita pasang satu-satu dari pinggir, naik perahu, nyampe tengah. Oh, jadi bukan pakai beko ya Pak ya? Enggak, Pak. Naik pakai perahu, Pak. Oh, ke tengahnya pakai perahu. Jadi jelas ya guys ya, itu video beko itu hoax. Saya udah cek, itu video beko itu adanya di Bekasi, bukan di sini. Berapa lama jadi sampai tengah gitu Pak? Ada 5 tahunan, Pak. Kita nyicil pelan-pelan nyampe kelar. Oh, jadi ini ngebangun sampai tengah ini udah ada 5 tahun? Udah ada, Pak, 5 tahun, Pak. Jadi jelas ya, yang bilang ini pagar laut ini sebulan jadi itu hoax. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan Pak? Ada dengan Bapak kita Presiden, Pak Prabowo. Ini bambu kita bikin capek-capek, tolong jangan dihancurin karena sangat berguna. Jadi Pak Prabowo beserta jajarannya, jangan termakan hoax pagar laut ini milik PIK 2 atau milik Agung Sedayu ya Pak. Pagar laut ini saya bisa pastikan milik nelayan warga sini Pak. Pak, itu adalah swadaya masyarakat. Ah, itu bohong sekali. Makanya nelayan tuh yang ngomong swadaya masyarakat itu nelayan pasti saya yakin dibayar. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut. Tim gabungan melanjutkan pembongkaran pagar laut yang berdiri di kawasan pesisir Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sejak Rabu. 900 personil tim gabungan TNI AL, Bakamla, Polair, hingga nelayan dikerahkan untuk membongkar pagar sepanjang 30 km ini. Pembongkaran dimulai dari area pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, dan berakhir di Pantai Kronjong, Kabupaten Tangerang. Usai pembongkaran, puluhan perahu karet TNI AL kembali ke tepi pantai. Sejauh ini, sepanjang 9 km bambu sudah dibongkar. Pembongkaran diharapkan bisa rampung dalam 5 hari ke depan. Dan ketika Presiden Prabowo memerintahkan untuk membongkar dan memerintahkan ratusan orang prajurit untuk membongkar pagar di tengah laut inilah yang membuat banyak orang-orang pro Jokowi kemudian jadi kayak kelojotan. Mereka coba memberikan pembelaan, Pak Prabowo jangan kemakan hoax, ini tuh punya masyarakat bukan pengusaha ini tuh. Ya, kalau menurut saya pemanfaatan wilayah perairan itu yang pertama harus berdasarkan kepentingan nasional. Yang kedua harus berdasarkan kepentingan lingkungan. Yang ketiga tidak mengganggu masyarakat pesisir di sekitarnya, ya termasuk juga nelayan. Saya kira seperti itu. Ya kembali ke aturan. Kembali ke aturan. Dah. Ternyata dalam hal ini Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah telah melaporkan sejumlah nama ke Barreskrim Polri. Kurang lebih ada 9 nama mungkin ya. Nanti kita lihat jumlahnya. Pertama adalah ya berdasarkan video yang tersebar itu ada nama misalnya Ali Hanafi Wijaya. Ali Hanafi Wijaya di Tangerang itu sangat familiar, sangat dikenal. Ya bukan soal pemagaran laut tapi juga soal pembebasan lahan yang sangat intimidatif ya, dengan dihargai dengan harga yang sangat murah, hampir 50.000 per meter. Jadi Ali Hanafi Wijaya ini kami dengar adalah tangan kanannya Aduan.
Ya, sehingga nanti penyidik coba bisa telusuri ini. Kemudian yang berikutnya adalah Engcun alias Gojali. Ya, dia bagian dari kelompoknya Ali Hanafi. Itu sangat apa ya, mungkin punya pengaruh ya untuk pembebasan lahan. Beberapa gugatan kriminalisasi ya tentu melalui Gojali. Kemudian ada Mandur Mehmet, pelaksana di lapangan untuk menyediakan tenaga pekerja bambu dan pembelian. Jadi ini satu tim sebenarnya. Mandur Mehmet yang di lapangan, kemudian difasilitasi oleh Engcun alias Gojali, kemudian soal pendanaan dan seterusnya oleh Ali Hanafi. Tinggal dikonfirmasi, mudah-mudahan itu benar adanya. Kemudian yang berikutnya adalah, yang keempat adalah Arsin, Kepala Desa Kohot, ya, Kecamatan Pakuaji ya, Kabupaten Tangerang, yang di dalam sosial media kita melihat ada tayangan di mana dia sedang menyuruh atau mengatur pekerja yang menyiapkan bambu-bambu itu. Saya kira Arsin perlu diminta keterangan untuk menjelaskan apakah benar video yang beredar itu. Kemudian ada Sandi Marta Praja, yang dia mengatakan bahwa pemagaran bambu ini adalah swadaya masyarakat, kemudian dalam rangka mencegah abrasi. Tapi kami yakin Sandi bukan pelaku utama. Dia hanyalah orang yang disuruh, yang dijadikan semacam tameng atau pasang badan untuk menutupi pelaku yang sesungguhnya. Tapi paling tidak keterangan Sandi sangat diperlukan untuk mengungkap siapa yang menyuruh, yang meminta kamu untuk menyampaikan ke media soal bahwa pagar bambu ini adalah swadaya masyarakat. Dan tentu ini butuh dana miliaran rupiah. Saya kira sangat tidak masuk, makanya perlu dipanggil. Kemudian ada video di awal-awal, itu ada pekerja bambu-bambu ya sedang mengumpulkan itu di daerah Kronjo. Jadi ada orang yang menanyakan, ini dari mana, untuk apa? Dia langsung tanya, ini dari Agung Sedayu ya? Dia menjawab ya. Jadi terkonfirmasi bahwa pagar bambu ini tidak misterius, tapi jelas ada pekerjanya, ada yang membiayai. Makanya jadi PT Agung Sedayu sebagai badan hukum saya kira perlu dimintai keterangan oleh Barreskrim Polri. Termasuk terakhir adalah Tarsin yang kalau tidak salah dia juga mengaku sebagai nelayan, ya. Dia sama satu geng dengan Sandi. Dia menjelaskan bahwa pagar bambu ini dalam rangka untuk budidaya kerang. Jadi nanti kita cek. Jadi pemirsa, inilah bentuk fenomena yang terjadi berkaitan dengan pagar laut yang terjadi di pesisir pantai utara Banten, tepat di Kabupaten Tangerang. Ada yang pro, ada yang kontra. Malah ada juga yang mau mengaku bahwa yang membuat pagar ini mereka para nelayan. Dan itu katanya atas swadayanya. Padahal setelah dihitung-hitung oleh berbagai pihak, biaya pembuatannya mencapai puluhan miliar. Kita bukan merendahkan arti ekonomi para nelayan, tetapi tentu cukup berat kalau nelayan yang membangun pagar laut ini dengan mengeluarkan uang puluhan miliar yang kegunaannya sangat sulit dikaitkan dengan keuntungan mereka sebagai nelayan. Malah yang banyak mengatakan hanya mengganggu mereka ke laut. Aturan jalan dari rumah, dari pantai langsung ke tengah lautan, mutar-mutar dulu. Karena di tengahnya ada pagar bambu atau pagar laut. Demikian juga sangat rawan terhadap kecelakaan perahu atau kapal-kapal mereka. Karena kalau malam hari, kalau tidak hati-hati, bisa nyangkut di pagar bambu ini. Di sini Abu Janda telah memastikan bahwa pagar laut ini dibuat atau dibangun oleh para nelayan melalui swadaya. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh 2 orang nelayan yang dia wawancarai ini. Apabila nanti ternyata apa yang dikatakan oleh 2 orang nelayan ini tidak benar dan ternyata nanti tidak dibangun dengan swadaya nelayan, pagar laut ini
Bagaimana ini dengan ucapan Abu Janda? Sebab sekarang sudah hampir dapat dipastikan bahwa pagar bambu atau pagar laut ini bukan dibangun oleh nelayan dengan swadaya mereka atau dengan biaya melalui patungan mereka para nelayan. Tetapi hampir dapat dipastikan dibangun oleh korporasi. Pelakunya rahasia umum lagi. Lurah-lurah tahu, orang Kohod tahu, yakin siapa pelakunya. Orang Serang aja tahu. Tahu semua. Bupati tahu. Enggak tahu pura-pura, enggak mungkin enggak tahu. Gitu. Kalau saya sebutin di sini, nanti saya dituntut undang-undang IT nanti. Gitu. Kok dituntut undang-undang kalau ada? Takut dituduh gitu. Bukan, kalau ada benar ya nggak bisa dituntut. Ya udah, berarti saya sebutkan apa? Hah? Iya. Oh. Ada tadi udah bilang kok Iya. korporasi di belakang ini. Korporasi apa? PIK yang di PSN kan. Iya, itu korporasinya. Nah, pemagaran ini sebenarnya mah tetap ini proyeknya dari Ali Hanafi. Ali Hanafi ke Encon nih. Encon itu Ahmad Ghazali. Ahmad Ghazali ditenderkan lagi ke Mehmet. Nah, bikinlah ini Sinton ini bikin supaya mengalihkan isu gitu kan. Supaya ini tidak terjadi ke dia nama itu. Akhirnya ditongolkan ya namanya Jaringan Rakyat Pantura. Bahwa ini swadaya, itu segala macam. Dan ini sebenarnya udah jadi. Yang saya sebut tadi ini udah jadi materi gugatan di pengadilan. Nah kalau ngomong Ali Hanafi, silakan aja semua di sini juga tahu siapa. Tangan kanannya siapa maksudnya. Itu kan. Kalau ngomong aguan segala macam ya berarti kan Antoni Salim segala macam. Itulah korporasinya maksudnya. Dan jika negara tidak berani ke itu, saya akan lawan. Saya juga sudah memberi keputusan kepada unsur penegak hukum, Jaksa Agung, BPKP, Kapolri, dan Panglima TNI untuk menegakkan hukum dan aturan khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan. Ketentuan-ketentuan kita harus dipatuhi. Tidak ada yang memiliki perlakuan